Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Aulia Putri. Saya dari semester 4 HKIR 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi kawasan Islam. Yang pertama yaitu pengertian studi kawasan Islam, yang mana pengertian dari studi kawasan Islam adalah sebuah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi dikarenakan fokus materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dari lingkup peranata yang ada uh, di dalam yang diuraikannya. Nah, mulai dari pertumbuhan, kemudian perkembangan, serta ciri-ciri dan karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya, termasuk juga dengan faktor-faktor pendukung bagi munculnya berbagai ciri-ciri dan karakter serta pertumbuhan kebudayaan di masing-masing dunia kawasan Islam. Nah, dengan demikian, secara formal, objek studinya harus meliputi aspek-aspek geografis, demografis, historis, kemudian bahasa serta berbagai perkembangan sosial dan budaya yang merupakan ciri-ciri umum dari keseluruhan perkembangan yang ada pada setiap kawasan budaya. Kemudian yang kedua yaitu asal-usul studi kawasan Islam. Dalam sejarahnya, persoalan hubungan antar batas-batas wilayah sebuah negara sebenarnya itu sudah sekian lama telah menjadi perbincangan atau sudah sekian lama menjadi perhatian para ahli keagamaan, yaitu sejak zaman Yunani sekitar tahun 450-an. Kemudian di sini ada beberapa nama, yaitu seperti Herodotus yang merupakan sejarawan Yunani yang cukup intens dengan kajian-kajian wilayah yang ia kenal. Kemudian baik melalui cerita orang lain maupun dari pengalaman terhadap wilayah-wilayah yang ia kunjungi itu. Nah, mereka itu selain jadi sejarawan juga menjadi seorang pengelana. Kemudian 300 tahun kemudian, kaum muslimin itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuan ini dalam hal apa sih? Kemampuan ini itu dalam hal mengembangkan studi kawasan ini dengan berbagai corak dan ragam yang berbeda-beda. Dan di sini itu lebih dinamis daripada yang dahulu. Karya-karya mereka telah melampaui sejarawan Yunani, di mana pembahasannya bukan lagi berbicara tentang realita sejarah, melainkan lebih maju, yaitu bagaimana cara-cara menanganinya. Dan munculnya berbagai karya-karya sejarah dengan tema-tema kajian dimulai dari awal penciptaan sampai mulai dengan tema-tema kajian wilayah sampai dimulai dari bumi, yaitu umat manusia, dan merupakan kajian-kajian yang sangat populer dan komplit dan juga ditemukan dalam karya-karya sejarah klasik Islam. Sekalipun kajian ini tuh bersifat geografi sebagai disiplin ilmu agak berbeda dengan sejarah, namun di kalangan sejarawan muslim hal ini itu tidak dapat dipisahkan begitu saja karena objek dari pembahasan antara keduanya ini saling tidak bisa dipisahkan begitu saja karena objek pembahasan ini objek dari pembahasan kedua ini tuh saling melengkapi.
karena kajian sejarah itu sangat membutuhkan kajian tentang ruang dan waktu sebagai aktivitas pelakunya. Kemudian eh, karya tentang geografi dan sejarah ialah menjadi bagian penting dari dan tidak bisa terpisahkan dari perkembangan historiografi Islam secara umum. Kemudian yang kedua yaitu ketiga, mohon maaf, orientalisme melihat Islam kritis. Kata orientalisme itu adalah kata yang didefinisikan kepada studi penelitian yang dilakukan oleh selain orang timur terhadap berbagai ilmu terhadap berbagai ilmu terhadap berbagai ilmu ketimuran. Mohon maaf ya. Baik bahasa, agama, sejarah, dan permasalahan-permasalahan sosial kultur bangsa timur. Atau ada juga yang mengkaitkan bahwa orientalisme itu suatu disiplin ilmu yang membahas tentang keilmuan gitu. Dan yang keempat yaitu ada oksidenialisme menjawab Islam sejati, yang mana oksidentalisme ini dijelaskan dalam The World University Encyclopedia, yang mana berasal dari kata Oksien, yaitu secara etimologi berarti barat, dan secara geografis adalah belahan bumi bagian barat. Nah, kata oksiden ini diambil dari bahasa Latin atau oxider, sebuah kata kerja yang artinya adalah turun. Sedang dalam bahasa Arab, istilah yang sepadan dengan oksidentalisme itu adalah al-istiqrob, yang mana diambil dari kata al-gharb yang berarti barat. Nah, dari makna epistemologi itu, oksidentalisme itu terdiri dari kata-kata yaitu barat dan paham atau aliran. Merujuk pada suatu pengertian paham atau aliran yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia barat, baik budaya, ilmu, dan aspek-aspek lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu mengenai dunia Islam sebagai objek studi Timur dan Barat. Islam itu sebagai objek kajian senantiasa menarik seiring dengan berkenaan pendekatan disiplin ilmu dan metodologi. Oleh karena itu, pengkajian Islam yang dilakukan oleh para ilmuwan Islam, baik dari kalangan sarjana Muslim maupun sarjana Barat, tidak akan berhenti. Ketertarikan para peneliti ini tampaknya lebih kedinamisan Islam dari masyarakatnya, dan karena banyaknya tantangan yang dihadapi umat Muslim dalam melestarikan ajaran-ajarannya itu, kajian dari kalangan insiden lebih dalam lagi karena ingin memberikan tantangan dari kalangan kontemporer gitu. Terima kasih, yaitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.